Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Mairunovic yang part kedua. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mempu cerita nih, langsung bahas film rasa suwe-suwe. Di cerita sebelumnya terlihat Kudo bersedih karena saat itu Mairu tak kunjung datang. Kemudian tiba-tiba Rika datang menemui Kudo. Di sini Rika mengungkap perasaannya jika dirinya telah menyukai Kudo sejak lama. Dengan perasaan yang sudah bulat, tiba-tiba Rika langsung mencium Kudo. Namun dari belakang Mairu datang dan melihat kemesraan mereka berdua. Kemudian Kudo melihat kedatangan Mairu. Namun di sini Mairu langsung berlari pergi meninggalkannya. Di sisi lain, Tenyu ke tempat Kazuki Maehara. Di sini diketahui jika Kazuki Maehara adalah pemilik salon kecantikan dan Tenyu sendiri pernah bekerja di sana. Di mana Tenyu yang dulu mempunyai sebuah masalah yang membuatnya berhenti dari tempat Maehara. Dan sekarang Tenyu mengambil barang kiriman dari ibunya karena ibunya tak mengerti jika anaknya sekarang sudah tak bekerja di sana. Kembali ke keadaan Mairu. Terlihat Mairu yang bersedih di kamarnya. Hatinya begitu hancur. Di sisi lain, pamannya melihat kado Mairu yang terjatuh. Di sini pamannya merasa khawatir dengan keadaan Mairu. Kemudian Mairu pun tiba-tiba lari dari rumah karena mengetahui Kudo akan datang ke rumahnya. Namun di tengah jalan Mairu terjatuh dan kakinya pun terluka. Selang beberapa waktu Tenyu datang untuk menolongnya. Di mana Tenyu mengetahui dari Ayano jika Mairu terkena sebuah masalah. Tenyu pun langsung menggendongnya sampai ke rumah Mairu. Sesamanya di sana terlihat paman dikejutkan dengan Tenyu yang tiba-tiba hadir untuk menolong Mairu. Karena sifat Tenyu yang peduli dan rasa tanggung jawab membuatnya menjaga Mairu. Di mana perubahan Mairu berkat dorongan darinya karena hal itu membuat Tenyu merasa bertanggung jawab. Dan juga Tenyu menginap di rumah Mairu. Di keesokan harinya Mairu terbangun dari tidurnya. Kemudian dia melihat Tenyu yang berada di sana untuk menjaganya. Sampai pada akhirnya Mairu bercerita kepada Tenyu jika dirinya melihat Kudo berciuman dengan cewek lain. Selang beberapa waktu terlihat Kudo datang ke rumah Mairu. Di sini Kudo terkejut di saat mengetahui Tenyu berada di sana. Kemudian Kudo meminta maaf di hadapan pamannya dan Mairu sendiri tak ingin menemuinya lagi. Di keesokan harinya Mairu masih mengurung diri dan tak masuk ke sekolah. Di sisi lain Tenyu merasa dilema dan masih terbayang akan masa lalunya. Kemudian sepulang sekolah Tenyu memberanikan diri untuk menemui Maehara. Di sana Tenyu memohon untuk kembali bekerja di tempat Maehara. Dirinya ingin meneruskan cita-citanya dan juga sebuah janji di masa lalu. Hingga akhirnya Maehara pun setuju jika Tenyu bekerja kembali di tempatnya. Di sore harinya Mairu mengajak Tenyu pergi ke konser musik idolanya. Dan hampir setiap hari mereka melihat konser. Semua itu dilakukan oleh Mairu karena ingin melupakan sosok Kudo dari ingatannya. Hingga di suatu hari Mairu tak sengaja bertemu dengan Ayano. Di sini Ayano terlihat kesal melihat Mairu yang terlalu berlarut-larut dalam kesedihannya. Di sini Ayano pun berkata jika Mairu harus buka lembaran baru dan kembali bersemangat untuk mencari cinta sejati. Singkat cerita, Mairu memutuskan ingin berubah. Oleh karena itu, dirinya membuang foto kenangannya di saat bersama Kudo. Kemudian Mairu datang ke salon Maehara di tempat baru Tenyu bekerja. Di sana Mairu ingin memotong rambutnya karena dirinya ingin tampil berbeda dari sebelumnya. Setelah Tenyu selesai memotong rambutnya, terlihat Mairu yang lebih bersemangat dan lebih terlihat cantik. Kemudian saat di sekolah Mairu mulai didekati teman sekelasnya untuk memuji kecantikannya. Akan tetapi Ayano terlihat iri karena Mairu lebih dulu datang ke tempat Tenyu bekerja. Hingga sepulang sekolah Ayano datang ke tempat Tenyu bekerja. Sesamanya di sana Ayano bertemu dengan Tenyu. Dirinya ingin dirias olehnya. Di sini Ayano secara tak langsung menunjukkan perasaan cintanya. Namun Tenyu terlihat tak peduli karena dirinya masih terbayang-bayang akan masa lalunya. Dan hal itu membuat Ayano terlihat kecewa dan pergi dari sana. Di sisi lain Mairu menulis lembaran keinginan di masa depan dan juga kehidupan cinta barunya. di mana dia ingin belajar cara berdandan agar tampil lebih cantik.
Dan untuk calon kekasihnya adalah orang yang tak hanya melihat dari luarnya saja, melainkan orang yang mencintai apa adanya. Di keesokan harinya terlihat Mairo dan Mirai berangkat ke sekolah bersama. Di sini terlihat Mairo yang bergembira untuk menyambut kisah cinta barunya. Kemudian saat di sekolah Mirai cukup populer, dia sangat jago berolahraga. Hingga di malam hari Mirai mengajak Mairo untuk mengobrol di balkon belakang rumahnya. Di sini Mirai memberanikan diri untuk berkata jujur jika dirinya menyukai Mairo sejak dulu. Sontak hal itu membuat Mairo terkejut dan langsung pergi dari hadapan Mirai. Kemudian di dalam kamar Mairo masih terlihat bingung dan Mairo beranggapan jika Mirai selalu cuek terhadapnya. Namun ternyata Mirai selalu memperhatikannya sejak dulu. Dan hal itu membuat Mairo terlihat senang, di mana sosok Mirai masuk ke dalam catatan kriteria cowok idealnya. Di keesokan harinya Mairo masih tak percaya dengan kejadian semalam. Dirinya masih terbayang-bayang akan pernyataan Mirai yang suka dengannya. Kemudian saat di dalam kelas Mairo baru menyadari jika selama ini Mirai selalu memperhatikannya. Hingga saat jam istirahat Mairo bertemu dengan Ayano. Di sini Ayano menyuruh Mairo untuk menjadi relawan untuk acara festival nanti. Dan pada akhirnya Mairo pun setuju akan hal tersebut. Namun saat di dalam kelas Mirai mengajukan diri untuk menjadi relawan saat acara festival nanti. Hingga suatu momen hubungan mereka semakin akrab. Di saat itu pamannya tak bisa menjaga Mairo karena suatu pekerjaan, di mana Mirai disuruh untuk menemani Mairo karena diketahui di saat itu rawan akan kejahatan. Di malam harinya terlihat mereka berdua yang mengobrol. Di sini Mairo sedikit canggung dan hal itu dirasakan oleh Mirai. Kemudian Mirai berkata jika dirinya tiba-tiba mengungkapkan perasaannya. Namun sejujurnya Mirai baru memberanikan diri untuk mengatakan hal itu. Karena Mirai tak ingin terus membohongi perasaannya jika dirinya menyukai Mairo. Mendengar hal itu, Mairo hanya terdiam dan tak mengatakan apapun. Di keesokan harinya, Mairo tak sengaja bertemu kembali dengan Kudo. Kemudian di saat Mairo ingin pergi menghindarinya, tiba-tiba Mairo terpeleset dan terjatuh. Melihat hal itu, Kudo pun ingin menolongnya. Akan tetapi, Mairo tak ingin dibantu olehnya. Kemudian Kudo hanya bisa memberi sapu tangannya lalu pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, Mairo dan Mirai semakin dekat. Dulunya mereka tak begitu akrab, meskipun mereka kenal sejak kecil dan bertetanggaan. Singkat cerita, Mairo bertemu dengan Tenyu. Di sini Mairo sedikit bercerita tentang pertemuan dengan Kudo. Dia masih takut dengan masa lalunya dan hatinya dilema dengan perasaannya. Kemudian Tenyu tetap mendukungnya apapun keputusannya dan memberi semangat kepada Mairo. Di saat malam hari, Mairo bercerita permasalahan cintanya kepada pamannya. Dirinya merasa dilema dengan perasaannya jika dirinya bertemu dengan Kudo dan Mirai menyukai dirinya. Namun di sini pamannya mendukung Mairo untuk bersama Mirai karena Mirai merupakan cowok yang baik. Hingga akhirnya Mairo datang ke sekolah Kudo untuk mengembalikan sapu tangannya. Sesamanya di sana Mairo bertemu dengan Rika. Kemudian Mairo lari dari sana karena tak ingin Rika mengetahui maksud kedatangannya. Setelah beberapa waktu Mairo bertemu dengan Kudo. Kemudian Mairo mengembalikan sapu tangan milik Kudo. Namun di saat Mairo ingin pergi, Kudo menahannya. Kemudian Kudo pun berkata jika dirinya tenggelam dengan rasa penyesalan dan tak bisa melupakan sosok Mairo di hatinya. Di sini Kudo dilema dengan perasaannya. Namun Mairo sekarang sudah melupakan sosok Kudo, dia pun berlari meninggalkannya. Singkat cerita, di sekolah Mairo diadakan festival tahunan. Terlihat kedatangan Tenyu untuk menemui Ayano. Di sini Tenyu ingin memperbaiki kesalahpahaman dengannya. Terlihat Ayano yang sangat bergembira dengan kedatangan Tenyu. Kemudian mereka mengobrol di ruang kelas. Di sini Ayano juga meminta maaf karena terlalu memaksakan perasaannya. Namun dirinya jujur jika perasaannya kepada Tenyu sangatlah tulus. Kemudian Tenyu tak bisa menerima Ayano sebagai pacarnya karena dirinya menunggu seseorang yang ingin dia nikahi, seseorang dari masa lalu. Kemudian saat di atap sekolah Mairo bertemu dengan Mirai. Di saat itu Mairo mengutarakan isi hatinya jika dirinya ingin menjadi kekasih Mirai. Mendengar hal itu Mirai pun tersenyum bahagia dan hal itu menandakan mereka resmi menjadi pasangan kekasih. Kemudian terlihat Mirai yang mendekat dan akan mencium Mairo. Namun di sini Mairo menolaknya karena Mairo masih mengingat akan masa lalu yang menyakitkan.
Selama beberapa waktu terlihat Kudo berada di sana dan menemui Mairu. Di sini Kudo sedikit memaksa Mairu untuk menjadi kekasihnya lagi. Namun Mairu menolak. Kemudian Kudo memeluk dan mencium Mairu, dan hal itu membuat Mairu terkejut dan mengingat kembali rasa sakit hatinya dulu di saat Rika dan Kudo berciuman. Dan hal itu sempat diketahui oleh Mirai. Kemudian dirinya pun marah kepada Kudo dan menyuruh Mairu untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi. Suasana tegang tak dapat dihindarkan yang membuat Mairu yang berlari pergi. Dan hal itu sempat dilihat oleh Tenyu. Dirinya segera mengejar Mairu. Di saat mereka bertemu, Mairu menangis di depannya. Dirinya bingung dengan perasaan cintanya dan hanya bisa melarikan diri dari sosok Mirai dan juga Kudo. Mendengar hal itu, Tenyu tetap mendukung apapun keputusan dari Mairu untuk memilih yang terbaik. Dan juga di saat ada masalah, Tenyu akan selalu ada di sisinya sebagai temannya untuk menghiburnya. Hingga akhirnya Mairu bisa tersenyum kembali. Di sisi lain, paman Mairu bertemu dengan Maihara. Di saat itu mereka menjalin kerjasama untuk membuat sebuah acara fashion show di kalangan anak SMA. Di mana paman Mairu ingin menjadi talent model muda. Yang dimana ide itu muncul karena melihat perubahan Mairu. Di keesokan harinya, Mairu bertemu dengan Mirai untuk meminta maaf jika dirinya telah menyakiti perasaan Mirai. Dirinya merasa tak pantas dan memutuskan untuk mengakhiri hubungannya sebagai sepasang kekasih. Kemudian di malam harinya, Mairu bertemu dengan Kudo. Di sini Mairu berkata untuk tak berharap lagi dengannya karena hal itu membuat dirinya tersakiti. Dan semua yang dilakukan oleh Mairu karena dirinya sadar jika nantinya akan menyakiti mereka. Di sini Kudo menerima kejujuran Mairu dan mereka kembali menjadi sebagai teman. Hari pun berlalu. Di saat itu Mairu bertemu dengan Tenyu. Di sini Tenyu meminta bantuan Mairu untuk menemui seseorang. Kemudian Mairu sedikit curhat tentang kejadian yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Tenyu berkata jika Mairu kini menjadi sosok yang kuat dan terlihat lebih dewasa. Singkat cerita, mereka berdua bertemu dengan seseorang yang cantik. Dia bernama Kuzu. Dirinya merupakan seorang model yang terkenal di kalangan anak SMA. Di sini Tenyu menyuruh Mairu untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Karena diketahui Kuzu terus mengejar Tenyu untuk dijadikan sebagai pacarnya. Dan hal itu membuat Tenyu sedikit risih. Setelah mendengar perkataan Tenyu, Kuzu pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di keesokan harinya, Ayano terlihat kesal karena melihat foto model yang dekat dengan Kuzu. Kemudian Mairu yang melihat hal itu mengatakan jika dirinya pernah bertemu dengannya dan menceritakan kejadian kemarin jika Tenyu menolak cintanya. Mendengar hal itu membuat Ayano terlihat bahagia dan berkata jika Tenyu masih menyukai seseorang di masa lalu. Karena hal itu Tenyu sedikit menutup hatinya. Kemudian di saat di rumah terlihat Fuwari yang kebingungan karena acara fashion show-nya akan diadakan sebentar lagi. Dan hal itu diketahui oleh Mairu dan juga Ayano. Di sisi lain terlihat Tenyu yang melihat majalah model. Di saat itu dirinya kagum dengan foto model yang dihasilkan majalah itu. Namun tiba-tiba Tenyu murung setelah mengetahui nama Momo Toritani sebagai fotografernya. Di malam hari terlihat Mairu yang gelisah karena mengingat perkataan Ayano. Di sini Mairu dibuat penasaran dengan Tenyu jika selama ini Tenyu tak banyak bercerita tentang masalah percintaan pribadinya. Dirinya selalu dibantu oleh Tenyu, akan tetapi Mairu tak peka akan perasaan Tenyu yang sebenarnya. Di keesokan harinya, Mairu datang menemui Tenyu di tempat kerjanya. Dirinya membawakan bekal makanan yang spesial. Di sini Mairu bermaksud ingin mengetahui cerita masa lalu Tenyu dan ingin membantu Tenyu sebagai balas budinya. Kemudian tiba-tiba Tenyu mendapatkan telepon dari Fuwari di mana acara fashion show yang akan diadakan belum mendapatkan model karena terjadi kesalahan proposal di suatu brand besar. Di sini Mairu tak sengaja mendengar obrolan mereka. Kemudian Mairu yang khawatir segera pergi ke tempat pamannya bersama Tenyu. Sesampainya di sana, Mairu berjanji akan membantu pamannya karena acara itu sangat penting bagi pamannya. Kemudian di saat di sekolah Mairu terlihat gelisah karena dia ingin membantu pamannya. Namun tiba-tiba Mairu melihat siswi cantik di sekolahnya. Kemudian dirinya pun mendapatkan sebuah ide. Hingga akhirnya Mairu menelpon Tenyu. Di sini Mairu menjelaskan jika dirinya akan mencari model dari para siswi di SMA. Yang dimana acara tersebut ditujukan untuk peragaan busana untuk anak muda. Maka dari itu sebaiknya telemodelnya dari siswi SMA.
Mendengar hal itu, Taenyou pun setuju untuk mencoba ide dari Mairu. Hingga akhirnya Mairu mencari para model dimulai dari sekolah. Kemudian dirinya menyebarkan brosur yang telah dibuat. Di saat dirinya berjalan, seseorang melihat brosur tersebut dan tertarik dengan acara itu. Di saat menghampiri Mairu, orang itu memperkenalkan diri kepada Mairu jika dirinya merupakan seorang fotografer, yang ternyata orang itu bernama Momo Toritani. Dirinya ingin meliput acara tersebut. Singkat cerita, Ayano membantu Mairu untuk mencari model dari koneksi sosial media. Kemudian Mairu datang ke pamannya untuk menjelaskan jika dirinya mendapatkan beberapa model dari pelajar SMA. Hingga akhirnya mereka mengumpulkan banyak pelajar SMA untuk menjadi model. Pamannya sangat senang akan hal itu. Kemudian mereka melihat Kuzu juga ikut dalam acara tersebut. Yang ternyata Kuzu sudah melupakan sosok Taenyou dan sudah mengganti targetnya, yaitu Mirai. Sontak mereka pun terkejut mendengar hal tersebut. Hingga akhirnya mereka berlatih untuk acara fashion show nanti. Singkat cerita, terjadi sebuah masalah di saat acara akan dimulai, di mana beberapa talent model tak bisa datang. Kemudian tanpa pikir panjang, Ayano dan Mairu berniat untuk menggantikan mereka. Di sisi lain, Momo datang untuk menjadi fotografer di sana. Kemudian Momo bertemu Fuhari dan Maihara. Di sini baru diketahui jika Momo pernah bekerja di tempat Maihara. Di sisi lain, Taenyou melihat kehadiran Momo. Sontak, Taenyou pun terkejut dan lari dari sana. Dan hal itu sempat disadari oleh Mairu. Kemudian Mairu bergegas untuk menghampiri Taenyou untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Akan tetapi, Taenyou hanya diam dan pergi begitu saja. Begitu juga Taenyou saat merias Mairu, dia hanya diam saat Mairu bertanya. Singkat cerita, acara fashion show pun dimulai. Terlihat Ayano dan Mairu terlihat percaya diri dan Mairu sendiri ingin acara ini bisa berjalan dengan baik. Hingga akhirnya para model memasuki panggung dan acara tersebut disiarkan secara online. Para model terlihat cantik di saat memakai pakaian yang dirancang oleh paman Mairu. Di sisi lain, para pelajar SMA sangat antusias melihat acara fashion show tersebut dan penonton live streaming semakin bertambah. Kemudian di saat giliran Ayano dan Mairu untuk tampil di panggung acara itu, di sisi lain terlihat Momo yang mengabadikan momen acara fashion show tersebut. Dan mereka berdua sangat percaya diri untuk berjalan di atas panggung. Di sisi lain, Taenyou terus memandangi wajah Momo. Hingga akhirnya acara fashion show pun berjalan lancar dan para penonton sangat menikmati acara tersebut. Di sini paman Mairu sangat berterima kasih dan sangat terharu. Dirinya berharap dari hasil karyanya membuat orang bisa tampil lebih percaya diri, khususnya untuk kalangan anak muda. Di saat acara sudah selesai, Taenyou memberanikan diri untuk bertemu dengan Momo. Namun di sisi lain, Mairu dan Ayano sedang melihat hal itu, dibuat penasaran dengan hubungan mereka berdua. Di malam harinya, Fuhari sangat bangga dengan Mairu karena melihat perubahan Mairu yang hebat dan tampil lebih percaya diri di saat acara tersebut. Di keesokan harinya, Momo datang ke studio Maihara. Di sisi lain, Maihara berkata kepada Taenyou jika Momo sudah bercerai dengan suaminya. Maka dari itu, Momo pulang ke Jepang karena sebelumnya Momo tinggal di luar negeri. Kemudian Taenyou mengingat kejadian di masa lalu, yang dimana di saat itu Taenyou baru bekerja di tempat Maihara. Kemudian Taenyou mulai tertarik dengan kepribadian Momo karena sikap Momo yang tegas dan penuh tanggung jawab. Hingga akhirnya mereka semakin akrab. Momo sering bercanda dengan Taenyou. Namun senyum Momo terhenti di saat terjadi sebuah masalah dengan suaminya. Namun di sini Taenyou datang ke rumahnya untuk mencoba menghiburnya. Terlihat Taenyou yang berkata untuk meninggalkan suaminya karena hal itu membuat Momo terluka. Di sini Taenyou tak ingin Momo bersedih karena Taenyou sangat menyukai Momo. Hari pun berganti. Taenyou mendapat kabar dari Maihara jika Momo ke Paris bersama suaminya. Sontak Taenyou pun bergegas ke rumah Momo. Di bawah guyuran hujan, hati Taenyou pun hancur karena kepergian Momo secepat itu. Dan tak memberitahunya. Taenyou hanya ditinggali sepucuk surat di rumah Momo, yaitu kata-kata permintaan maaf. Kembali di masa sekarang, Taenyou membutuhkan waktu untuk melupakan sosok Momo. Namun dirinya ditakdirkan untuk tak bisa melupakannya. Di sisi lain, Mairu dan Ayano berencana mencari tahu hubungan Taenyou dan Momo agar dapat membantu Taenyou memperbaiki hubungannya. Namun di sini Mairu sedikit murung di saat membahas permasalahan Taenyou dengan Momo. Saat di rumah, Mairu masih memikirkan hal itu dan hatinya sempat berdebar-debar.
dirinya menuliskan perasaannya di dalam buku diarinya. Secara tak sadar, Mairu cemburu karena kedekatan Momo dan Tenyu. Mairu bertanya dari lubuk hatinya apakah dirinya yang sekarang mulai jatuh cinta dengan Tenyu. Di keesokan harinya, terlihat Momo yang berjalan bersama Tenyu. Di saat itu, Ayano dan Mairu secara diam-diam mengikutinya. Mereka menyamar sebagai detektif hingga mereka mengikuti sampai di tempat Aqua World. Di sana, Momo mengatakan sesuatu kepada Tenyu, di mana Momo meminta maaf jika dirinya dulu pergi dan tak memberi kabar. Dan juga dirinya tersadar jika perkataan Tenyu akhirnya terjadi, jika suaminya tak baik untuknya, dan pada akhirnya dirinya memutuskan untuk bercerai. Di sini Momo menangis dan berkata jujur jika dirinya masih mencintai Tenyu. Kemudian Tenyu berjalan tanpa berkata dan mengusap air mata Momo. Di sisi lain, Mairu tertegun melihat kejadian itu, di mana Tenyu mencoba untuk menenangkan Momo. Karena hal itu, secara tak sadar Mairu dibuat cemburu. Dan hal itu sempat disadari oleh Ayano jika Mairu telah jatuh cinta dengan Tenyu. Kemudian di tempat lain, Ayano marah kepada Mairu karena telah membohongi perasaannya sendiri. Dan juga Ayano tak menyalahkan keadaan tersebut. Kemudian Ayano secara terang-terangan akan bersaing untuk mendapatkan hatinya Tenyu. Di sisi lain, Momo berkata jika Tenyu tak perlu membalas perasaannya sekarang. Dirinya memberi waktu hingga di akhir pekan nanti untuk bertemu. Setelah mereka berpisah, Tenyu ingin bertemu dengan Mairu. Kemudian di saat bertemu, Tenyu sudah mengetahui jika dirinya diikuti oleh Mairu. Kemudian Tenyu bercerita kepada Mairu tentang pertemuannya bersama Momo, di mana diketahui Momo bercerai karena dirinya dan ingin bersamanya, dan juga memberi waktu hingga akhir pekan nanti. Oleh karena itu, Tenyu harus bertanggung jawab karena prinsip dari seorang Tenyu. Di sini, Mairu terdiam dan hanya mendengar curhatan dari Tenyu. Di keesokan harinya, saat di sekolah, Mairu menceritakan kepada Ayano tentang masalah kemarin. Di saat bertemu dengan Tenyu, di sini Ayano marah karena mempertanyakan soal rasa tanggung jawab dari Tenyu. Dan Mairu sendiri juga memikirkan hal itu. Hingga di kemudian hari, Mairu pergi ke tempat Momo. Di sana, Mairu ingin mengobrol dengan Momo. Namun di sini, Momo langsung mengerti maksud kedatangan Mairu, di mana Mairu sebenarnya ingin menjauhi Tenyu karena rasa bersalahnya di masa lalu. Dan Momo sendiri sadar jika perceraian membuat Tenyu merasa bersalah akan hal itu. Namun Momo sangat mencintai Tenyu meskipun jarak umurnya beda tahun. Dan pada akhirnya Mairu hanya terdiam dan tak membalas perkataan dari Momo. Di lain waktu, terlihat Ayano yang menyamar menjadi pengantar makanan di tempat Momo bekerja. Di sini Ayano merencanakan sesuatu, di mana Ayano ingin mengalihkan perhatian mereka agar dapat membajak ponsel Momo. Ayano mengirim sebuah pesan kepada Tenyu dari ponsel Momo lalu pergi dari sana. Di sisi lain, Tenyu melihat pesan tersebut yang isinya jika Momo tak ingin bersamanya lagi karena kejadian di masa lalu dirinya sudah mengkhianati Tenyu. Maafkan perkataan kemarin dan menyuruhnya untuk melupakannya. Melihat hal itu, Tenyu masih tak percaya akan hal tersebut. Kemudian di sisi lain, Ayano bertemu dengan Mairu di sebuah kafe. Di sini Ayano menceritakan kejadian yang dilakukannya kepada Momo. Namun Mairu tak setuju dengan perbuatan Ayano karena telah berbohong kepada Tenyu. Kemudian Mairu pun pergi meninggalkan Ayano. Singkat cerita, Mairu bertemu dengan Tenyu, di mana Mairu berkata jujur dengan perbuatan Ayano yang dilakukan kepadanya. Dan juga Mairu ingin Tenyu memikirkan dengan baik jika ingin hidup bersama Momo. Mendengar hal itu, Tenyu berterima kasih karena sudah mencemaskannya. Namun di sini Tenyu mengatakan jika dirinya akan menemui Momo nanti. Kemudian Tenyu pun pergi meninggalkan Mairu. Setelah Tenyu pergi meninggalkan Mairu, terlihat Mairu yang menangis karena merelakan kepergian seseorang yang dia cintai. Di keesokan harinya, Ayano marah kepada Mairu karena rencananya digagalkan oleh Mairu sendiri. Dan juga hanya berpura-pura dengan perasaan jika sebenarnya hati Mairu terluka dan tak berkata jujur dengan perasaannya. Selama beberapa waktu terlihat Tenyu yang menemui Mairu. Kemudian Mairu berkata dengan nada pelan jika dirinya mencintai Tenyu. Dan hal itu sempat disadari oleh Tenyu. Kemudian maksud kedatangannya menemui Mairu karena ingin mengatakan sesuatu. Yang dimana Tenyu sudah menemui Momo dan menolak cintanya. Tenyu merasa senang jika Mairu mencintainya karena sebenarnya Tenyu juga mencintai Mairu. Namun dalam arti yang berbeda karena sosok Mairu dianggap seperti adiknya sendiri yang sangat berharga.
Mendengar hal itu, Mayru pun pergi dan berkata untuk melupakan perkataan yang tadi. Singkat cerita, sejak kejadian itu Mayru terlihat murung. Dirinya menyibukkan dengan hal-hal yang tak begitu penting baginya. Kemudian di sisi lain Ayano memberanikan diri untuk menyatakan cintanya kepada Tenyu. Akan tetapi hal itu langsung ditolak oleh Tenyu. Kemudian Ayano berkata jika Tenyu tak jujur dengan perasaannya. Dan dia tak memikirkan perasaan Mayru yang sangat mencintai dirinya. Di sisi lain, pamannya memberi semangat kepada Mayru di mana pamannya menyuruh untuk mengikuti kata hatinya. Hari pun berlalu, terlihat Tenyu yang akan pergi ke New York. Namun di saat itu dirinya gelisah karena di dalam pikirannya terbayang-bayang sosok Mayru. Di sisi lain, Mayru bertemu dengan Ayano, di mana Mayru ingin berkata jujur jika dirinya ingin mengejar cintanya. Mendengar hal itu, Ayano terlihat senang dan akan mendukungnya. Kemudian Mayru pun berlari untuk bertemu dengan Tenyu. Singkat cerita, Mayru datang di belakang gedung sekolah. Namun di saat di sana dirinya terjatuh dalam lubang jebakan. Kemudian datang sosok Tenyu untuk menolongnya. Di mana Tenyu sengaja melakukan hal itu karena mengingat pertemuan pertama kali dengan Mayru. Di sini Tenyu berkata jujur jika dirinya terus memikirkan Mayru. Di mana di saat dirinya bersama Mayru, dirinya baru tersadar jika di masa kecil pernah bertemu dengan seseorang yang pertama kali dicintai. Dan orang itu adalah Mayru. Di sini Tenyu berkata jika dirinya mencintai Mayru dan ingin menjadi kekasihnya. Karena dirinya tak ingin Mayru dimiliki oleh orang lain. Mendengar hal itu, Mayru pun langsung menangis bahagia. Karena tak menyangka jika selama ini takdir cintanya dengan orang terdekatnya. Namun hubungan percintaannya akan menjadi jauh karena Tenyu akan pergi ke New York. Setahun tak terasa berlalu, terlihat Ayano menjadi influencer di bidang kecantikan. Di sisi lain terlihat Mayru yang tampil berbeda dan terlihat cantik. Di saat itu dirinya berada di bandara di mana Mayru menunggu kepulangan Tenyu dari New York. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dan berpelukan untuk melepaskan kerinduan yang selama ini tak bisa tersalurkan. Kemudian, cerita pun selesai dengan bahagia. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika perjalanan cinta memang tak selalu mulus dengan yang kita harapkan. Namun kita harus tetap menjalaninya. Karena cinta sejati pantas untuk diperjuangkan. Bisa diibaratkan dia bersiap untuk terbang, bergerak disergap kecoak terbang.